Halo Sobat Hijau semua, selamat datang di podcast pertamanya Jepara Green Generation. Dan kali ini kita bakal ngulik-ngulik tentang awal berdirinya Jepara Green Generation nih. Sebelumnya, kenalin namaku Rahma dan sekarang aku udah bareng sama Kak Ismi, founder dari Jepara Green Generation. Halo Kak Ismi, apa kabar? Halo Rahma, senang sekali bisa ketemu hari ini. Alhamdulillah kabarnya baik. Wah, Alhamdulillah ya. Ngomong-ngomong, aktivitasnya apa aja nih selain di Jepara Green Generation? Nah, selain di Jepara Green Generation, aku tuh bangun bisnis sendiri di food and beverage gitu, namanya Kedai Ismi. Selain itu juga aku aktif as a part-timer MC dan juga moderator di komunitas-komunitas anak muda dan juga kepemerintahan. Wah, aktif banget nih Mbak Ismi. Nah, ngomong-ngomong soal Jepara Green Generation nih Mbak, menurutku ini tuh suatu hal yang baru tentunya di kota Jepara. Terus kulihat juga di Instagram sendiri juga banyak nih konten-konten yang bermanfaat yang udah di-share sama Jepara Green Generation. Nah, terus banyak banget teman-teman di luar sana itu yang mungkin bingung JGEC ini tuh atau Jepara Green Generation ini tuh sebenarnya apa sih, komunitas kah atau organisasi kayak gitu apa Mbak? Nah, jadi sebenarnya Jepara Green Generation atau yang biasa kami sebut singkat dengan nama JGEC ini adalah sebuah organisasi gitu. Jadi ini tuh organisasinya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran anak-anak muda dan juga masyarakat secara umum di Jepara tentang pentingnya menjaga lingkungan. Terus juga kayak kita berusaha untuk campaign green lifestyle dengan cara mengurangi kantong plastik, menggunakan kembali, seperti itu. Jadi kita tujuan fokus utamanya itu adalah nge-raising people awareness tentang green lifestyle, kayak gitu. Oke, jadi ini tuh sebenarnya organisasi ya di Betul. Oke. Lalu gimana sih awal terbentuknya JGEC ini? Oke, jadi kami menginisiasinya 3 orang pada waktu itu tahun 2018. Itu ada sebuah kompetisi grand gitu, Mm-mm. jadi dana hibah dari organisasi SSAYIP judulnya. Jadi itu dari organisasi Jepang Internasional Jepang dan Indonesia dengan organisasi kepemudaan di bawah naungan Kemenpora namanya Pertukaran Pemuda Antar Negara. Nah, kemudian ada 2 putra daerah Jepara yang merupakan alumni dari program pertukaran pemuda antar negara tersebut. Nah, namanya tuh Kak Kevin dan Kak Faris gitu. Kemudian mereka berdua ini tergabung menjadi satu dengan saya, menginisiasikan dan merumuskan Jepara Green Generation ini. Kemudian kami pitch our proposal dan kami berhasil didanai dengan organisasi SSAYIP itu untuk bisa melaunching sebuah project yang kita inisiasi. Dan pada waktu itu kita idenya kita itu adalah melahirkan Jepara Green Generation kayak gitu. Jadi karena waktu itu di Jepara itu tahun 2018 itu kami pikir tidak ada sebuah wadah atau organisasi kepemudaan khususnya di bidang lingkungan gitu ya, yang eh, tujuannya itu untuk mengedukasi, untuk meningkatkan kesadaran warga atau anak-anak muda atau masyarakat umum di Jepara tentang pentingnya budaya green lifestyle dan juga mengurangi konsumsi plastik seperti itu. Jadi waktu itu kita pikir, oh belum ada nih organisasi atau wadah atau komunitas anak muda yang tujuannya tuh edukasi lingkungan gitu. Hmm. Kalau yang masalah kayak bebersih sampah gitu itu udah ada gitu. Nah kita pikir bahwa oh permasalahan sampah ini itu tidak tidak bisa diselesaikan hanya di gejalanya aja gitu. Harus ada perubahan sikap dan kesadaran, peningkatan kesadaran warganya sehingga masalah itu tuh bisa dicegah. Jangan sampai ada masalah terjadi. Masalahnya berarti kan adanya timbunan atau tumpukan sampah gitu ya. Nah, Mm-mm. sedangkan masalah itu nggak kelar kalau hanya sampahnya itu diambil. Orang harus sudah mulai berpikir dan bergeser membentuk kesadaran bahwa sampah ini gimana caranya biar jangan sampai diproduksi gitu Ah, ibaratnya. ya. Maksudnya dikurangin banget lah Mm-mm. gitu. Nah, kemudian kami berhasil dapat pendanaan, terus kita bikin work camp. Jadi kita menyeleksi. Ada waktu itu yang daftar ada berapa ya? Ada hampir hampir 80 lebih lah, Oh, itu 80 pas lebih, ya hampir awal 100. ya. Iya, pas awal. Jadi kita seleksinya tuh nggak bisa semuanya langsung masuk tuh nggak bisa. Mm-mm. Jadi makanya saya bilang Jepara Green Generation ini adalah organisasi, bukan komunitas yang
coming everyone gitu, welcoming everyone gitu. Jadi ada sebuah proses seleksi yang ketat untuk mendidik anak-anak muda ini dalam program dalam program WordCamp itu, dan menunjuk mereka sebagai generasi pertama lahirnya Jepara Green Generation. Itu tahun 2018 kami udah berhasil. 2019 kami melaunching program yang paling pertama kami itu WordCamp itu. Kemudian jalan sampai sekarang sudah mau 2 tahun ya. Sudah mau 2 tahun, alhamdulillah. Jadi awal terbentuknya tuh karena kita terpilih dari satu dari 10 organisasi atau idea yang didanai oleh SSAYAP International gitu. Wah, keren banget nih, dari awal terbentuknya aja itu udah sangat bagus banget gitu. Nah terus siapa sih yang kakak ajak dalam pembentukan Jepara Green Generation ini? Oke, jadi foundernya itu sebenarnya ada 3. Jadi saya, ada Faris, alumni dari ASFI, program pertukaran antar negara ke India, Indonesia India, itu ada ada Kevin sama Faris gitu. Jadi awalnya inisiatornya kami bertiga, kemudian kami sadar bahwa kita nggak bisa berjalan sendiri nih gitu. Jadi kami mulailah itu ngobrol ke teman-teman terdekat, terus kita sharing idea, aku mau bikin ini nih, kami mau bikin ini gitu, mau nggak kamu on board gitu, kayak ngebantu gitu. Terus akhirnya terbentuklah itu 7 orang waktu itu, dari 3 berkembang jadi 7. Nah dari 3 berkembang jadi 7 sampai dengan sekarang kayak gitu. Jadi sampai sekarang udah ada banyak ya, ada generasi yang pertama, generasi yang kedua, kayak gitu-gitu. Nah, apa sih yang memotivasi kakak dan para founder untuk membentuk JGEK? Oke, jadi motivasinya sebenarnya simple sih. Kami dari yang bertiga jadi bertujuh itu sebenarnya gregetan sama adanya, aduh ini yang kota-kota lain itu udah pada bergerak loh gitu. Indonesia itu penyumbang sampah terbesar loh, nomor 2 gitu di dunia gitu. Harusnya kita nggak, harusnya kita malu gitu, harusnya kita bisa put our attention gimana caranya kita berkontribusi biar turut menyelesaikan masalah tersebut gitu loh. Jadi motivasinya awal tuh kita pengennya, ayo dong Jepara tuh orang-orang harus tahu loh permasalahan sampah ini. Kalau enggak, ini bakal jadi bom bumerang gitu, kayak jadi bom waktu aja. Masa iya sih kita mau ninggalin generasi seterusnya dengan tumpukan sampah yang sebegini banyak gitu. Jadi kami tuh pengen orang-orang itu sadar bahwa sampah itu adalah masalah mereka, masalah kita sendiri gitu. Bukan masalah yang harus diselesaikan pemerintah, bukan urusannya dinas lingkungan hidup doang, tapi kita berkontribusi atas sampah yang kita hasilkan. Kita bertanggung jawab, kita bertanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan. Nah itu pengetahuan semacam itu harus terus di campaign, harus terus diedukasi. Jadi apa yang kita lakukan berbeda dengan teman-teman atau organisasi yang mereka punya gerakan bersih-bersih sampah gitu ya. Kita berbeda gitu. Kita mengambil jalan yang mungkin memang hasilnya terlihat lebih lama, karena edukasi itu it's always takes time gitu kan. Nggak mungkin kita nggak edukasi sekarang, besok orang udah harus berubah. Makanya kita tuh ke sekolah-sekolah gitu kan. Kita ke warga-warga gitu, ngasih tahu pentingnya menggunakan kantong berulang kali pakai, terus bagaimana kita harus memilah sampah kayak gitu-gitu. Jadi biar kita itu bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Jangan sampai kita keep consuming plastik tapi nggak ngerti nih plastik ini tuh akan bermuara kemana gitu. Kalau misalkan kita bisa nge-reduce dari pertama awal rumah kita sendiri ya, misalkan kita punya sampah organik nih, ada sampah organik, kita kompos atau kita kasih ke tanaman-tanaman kayak gitu-gitu kan, itu udah menyelesaikan kan, udah menyelesaikan permasalahan. Bayangkan kalau misalkan dari sampah rumah tangga aja gitu, 2 kilo 2 kilo satu hari, dikalikan sebegini banyak jumlah warga yang ada di Jepara. Bayangkan betapa berat beban TPA kita itu gitu. Jadi kita pengen nge-raising people awareness, ayo sampahmu ini adalah tanggung jawabmu, selesaikan sebelum kamu tuh ngirim ini ke TPA. Jangan kita bebani TPA lagi, karena ini jadi bom waktu gitu, meledaknya bisa sewaktu-waktu gitu. Jadi kita pengen itu sih motivasinya gitu.
ben apa ya, resik gitu ya. Kalau bahasa Jawanya tuh Ya benar ben benar. resik gitu. Kan seneng ya kalau kita resik, bersih, hijau kayak gitu. Orang udah peduli bahwa plastik ini adalah sesuatu yang harus dikurangi bener-bener kayak gitu untuk menjaga Benar, lingkungan. benar banget. Nah, ini menarik banget nih karena emang eh, kesadaran tentang lingkungan ini emang penting banget ya. Jadi adanya Jepara Green Generation ini emang sesuatu yang baru dan bagus banget khususnya untuk anak muda di Jepara. Nah, kemudian sebenarnya nih Kak, JGEK ini tuh gerakannya atau programnya itu arahnya kemana sih? Ke lingkungan atau ada bidang-bidang khusus tertentu lainnya? Oke, jadi memang spesifiknya ke lingkungan. Spesifiknya lagi kita ke kesadaran itu tadi, pengurangan plastik, pengurangan sampah. Sampah itu bisa yang pertama awalnya kan emang oke kita concern ke plastik dulu deh gitu tahun pertama. Kita ke sekolah-sekolah, habis itu terus oh iya ternyata sampah itu ada sampah yang organic and unorganic gitu kan. Jadi Iya, kita benar. relate sama dua-duanya gitu. Kita pengen fokus ke situ. Kita nggak yang semua-muanya karena lebih fokus akan lebih baik karena satu masalah aja ini butuh apa ya, butuh sentuhan yang begitu banyak gitu loh. Mhm. Ada banyak program-program yang sudah kita desain. Contohnya kayak kita punya Jegek Goes to School itu kan. Jadi kita pengen meningkatkan kesadaran anak-anak SMA gitu, anak-anak sekolah gitu. Nah, kita udah ke SMA Negeri 1 nih waktu itu. Ada berapa ratus ya mahasiswa yang ikut dalam apa seminar JG Gustu School itu. Kita juga di situ berbicaranya tentang ayo come on kalau kamu ke sekolah bring your own tumbler gitu, terus use your reusable bag gitu. Untuk itu tadi caranya biar mereka kalau jajan nggak usah loh bawa bawa plastik, kamu bisa loh bawa your own tumbler gitu. Itu kan udah mengurangi kan, ya kelihatannya emang sepele sih tapi coba kalau misalkan satu orang berubah perilaku, kemudian dia menginspirasi temannya yang lain, kemudian temannya lagi menggerakkan orang yang lain lagi, ini dampaknya tuh jadi massive, jadi huge gitu kan. Kita nggak bisa menyepelekan satu tindakan kecil karena ketika itu menginspirasi dan menggerakkan banyak orang, dampaknya itu jadi banyak, jadi besar. Itulah kita pengen Jegek ini jadi katalisator untuk bisa mewujudkan itu gitu, untuk bisa mewujudkan Jepara Zero Waste suatu saat nanti. Wah, keren-keren banget nih program dan dampak yang mungkin bakal didapat sama orang-orang di sekeliling ya. Kemudian nih, ini kan juga udah berjalan di tahun kedua. Nah, program-program yang udah dilakukan itu apa aja sih, Kak? Oke, jadi untuk program-program yang dilakukan, kita tetap ada kayak coastal clean up kayak gitu, tapi kita nggak kasih porsi yang banyak ke sana. Kita berkolaborasi sama ada namanya gerakan pungut sampah gitu, organisasi komunitas atau gerakan massa lah, gerakan massa, gerakan pungut sampah. Itu kita bebersih pantai, bebersih pantai. Jadi kalau dalam 1 tahun kita edukasinya tuh bisa jauh lebih banyak daripada coastal clean up-nya gitu. Selain itu kita ada namanya JG Goes to School. Itu kita Mhm. ke sekolah-sekolah gitu, terus kita kayak ngebentuk apa ya, unit kecil kayak, organisasi kecil, sebuah klub gitu ya yang berisikan anak-anak atau siswa yang punya interest ke lingkungan. Kemudian kita pengen mentorin mereka sebagai perpanjangan tangan dari Jepara Green Generation di sekolah mereka. Jadi kayak, oh mereka tuh agent of change-nya loh gitu. Makanya kami sebut mereka tuh adalah enviro leader yang udah terbentuk itu di Jepara sih, di SMA Negeri 1 Jepara, baru itu. Jadi kedepannya kita pengen banget nih ekspansi ke sekolah-sekolah yang lain gitu. Makanya ini kalau misalkan podcast ini banyak orang yang dengar, kemudian ada dari sekolah-sekolahnya nih yang kepengen, ayo dong kolaborasi sama Jepara Green Generation. Oke, kita sangat welcome banget gitu. Ayo kita bareng-bareng gitu, bareng-bareng mewujudkan cita-cita tadi Jepara Zero Waste itu kita harus bareng-bareng, nggak bisa cuma Jepara Green Generation aja. Nah, terus kami juga ada nih kolaborasi dengan DLH dan juga CSR-nya PLN untuk bikin sebuah project namanya Reusable Bag for Ojol. Itu adalah project yang mana membagikan tas-tas berulang kali pakai kepada driver-driver ojol yang biasanya mereka kan dapat tuh orderan GrabFood gitu kan. Jadi tujuannya itu untuk mengeliminasi atau untuk mereduksi potensi sampah plastik sekali pakai yang dihasilkan. Jadi kita pengen
ada pengurangan produksi sampah plastik sekali pakai dari sektor industri kuliner gitu. Jadi kita berkolaborasi sama GrabFood pada waktu itu. Wah. Nah, sebenarnya tuh menariknya lagi, tahun ini kita tuh udah kayak bikin a big plan gitu loh. Udah propose juga sama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara yang beliau tuh sangat ini ya, sangat antusias banget dan sangat merangkul kita organisasi-organisasi kepemudaan khususnya di bidang lingkungan ini untuk bikin project-project segar, terus inovasi-inovasi buat anak-anak muda di Jepara. Jadi kita tuh berencana untuk bikin namanya Duta Lingkungan Hidup gitu. Jadi Wah. kalau Heeh. kalau Dinas Pariwisata punya nih ya duta wisata untuk untuk promote potensi pariwisata Jepara. Nah, kami tuh pingin bikin namanya Duta Lingkungan Hidup biar banyak orang nih yang mempromosikan budaya untuk green lifestyle kayak gitu. Jadi kalau misalkan dipromot sama mereka-mereka yang ibaratnya ikonik banget gitu kan, harapannya pesan-pesan tentang green lifestyle ini tuh bisa lebih cepat Iya. menyebarnya. Nah, tapi sayangnya karena ini kita ada pandemic Nah, attack benar gitu benar. ya. Jadi kayak semuanya ini harus di hold sampai dengan waktu yang belum kami tentukan. Tapi ini emang project yang sangat exciting banget buat Iya, kita dan benar kita selalu banget. menunggu-nunggu ini untuk bisa benar-benar kejadian gitu. Jadi semoga lah kedepannya kita bisa punya duta-duta lingkungan hidup Iya. yang aktif promote tentang apa green lifestyle, terus budaya minim sampah kayak gitu. Untuk duta lingkungan hidup sendiri itu ada target usia atau mungkin terserah? Ada sih, jadi kalau dari kita itu 18 sampai 25 tahun lah ya, kayak Mhm. gitu. Jadi memang anak muda yang punya interest dan punya minat, punya keresahan Heeh. tentang lingkungan kayak gitu. Jadi berangkat dari mereka yang resah, mereka yang risih gitu ya. Berharapnya kalau mereka udah punya kayak bahan bakar itu gitu kan gregetan gitu. Iya, benar Terus benar. mereka bisa bergerak gitu, Heeh. bisa bergerak, bisa memotivasi mereka untuk do something gitu. Wah, menarik banget nih program Duta Lingkungan Hidup dan semoga program ini akan terwujud ya, Kak. Karena Amin, iya emang iya iya. visinya ini bagus banget Betul, gitu. betul, betul. Nah, terus selama perjalanan Jegek dari awal sampai titik sekarang ini, kendala apa aja sih Kak yang mungkin dihadapi sama Kak Ismi sebagai founder atau yang dihadapi oleh para anggota? Dan gimana cara tim Jegek mengatasi kendala tersebut? Oke, kalau dari kendala, sebenarnya kalau dari internal, kita itu ini ya, karena kan kita datang dari background yang berbeda-beda. Ada yang kuliah gitu ya, ada yang masih sekolah kayak gitu. Ada yang udah kerja. Jadi kesibukan kami ini lumayan jadi challenge buat organisasi kami gitu. Tapi seberat-beratnya challenge ini, kita selalu punya usaha-usaha atau upaya-upaya untuk men-tackling atau untuk menanggulangi masalah ini. Jadi misalkan contoh kayak kita punya project, project JG Goes to School gitu ya, diadakan tanggal ini gitu. Tapi nggak banyak orang yang bisa 100% ikut di dalam program itu karena tadi kita punya fokus atau punya eh, apa ya, punya aktivitas yang berbeda-beda. Jadi agak lumayan challenging untuk ngumpulin semuanya dalam satu event gitu. Tapi kami benar-benar melakukan project manajemen organisasi, manajemen event yang efektif. Jadi untuk tim ini kita bangun sebuah tim kecil. Untuk project project A kita bangun kita bangun tim kecil atau panitia inti. Jadi event-event itu tuh bisa berjalan dengan maksimal gitu. Itu kendalanya sih karena kita punya kesibukan dan aktivitas yang berbeda-beda. Terus kendala yang dari eksternal Mhm. itu ini sih, maksudnya kayak kita belum belum berkolaborasi dengan banyak banyak masyarakat luas gitu. Tapi kalau Oke. organisasi-organisasi ini udah, jadi kita udah linkage sama DLH, kita udah Hmm. linkage sama private sector kayak PLN kayak gitu-gitu. Cuman kita masih pengen nih, maksudnya nanti kan untuk yang seterusnya dari project reusable bag for ojol ini, Mhm. kita tuh pengen juga kan kayak eh, membantu atau meningkatkan kesadaran para pemilik industri kuliner juga Ya. untuk turut mendukung ini misi kami nih bikin Jepara zero waste gitu. Jadi kayak ayo dong
pengusaha-pengusaha kuliner, industri kuliner yang berpotensi untuk memberikan sampah yang paling besar gitu kan, karena mereka setiap hari juga producing plastik, itu juga bisa bisa on board bersama kami. Itu masih masih challenging. Jadi masih belum ada kerjasama dengan kayak Masyarakat iya secara luas masyarakat, ya. iya itu sih. Tapi kalau organisasi dan pemerintah sudah, itu masih 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 progres gitu ke depan. Berarti pemerintah ini responnya positif banget ya, Kak? Betul, jadi kalau pemerintah itu bener-bener alhamdulillah sih, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dan juga pemerintah, Kabupaten Jepara itu sangat suportif banget, positif banget responnya terhadap inisiasi-inisiasi yang kita bentuk gitu. Contohnya kayak, kita punya program Duta Lingkungan Hidup yang kita usulkan, meskipun belum terlaksana ya gitu, tapi, Bu Elida selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup sudah merespon positif. Terus juga yang sudah terjadi itu kayak kolaborasi antara tadi yang sudah saya ceritakan, project reusable bag for ojol itu kan kami pitching idea ke Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dari DLH mengarahkan kita untuk bisa dapat CSR dari PLN gitu. Jadi dana dari CSR itu digunakan untuk kegiatan atau aktivitas sosial yang berdampak bagi masyarakat, khususnya tentang lingkungan kayak gitu. Jadi so far kita punya hubungan yang sangat sangat harmonis gitu ya antara komunitas pemuda, lingkungan dengan pemerintah kayak gitu. Wow, ini bagus banget sih. Nah, kalau untuk di Jepara Green Generation-nya sendiri nih, nilai atau value apa sih Kak yang sebenarnya para founder ingin tanamkan kepada para anggota JEGEK? Oke, jadi kalau di JEGEK itu ya, kami tuh punya value yang kami sebut namanya ekspresif gitu ya. Ekspresif itu ada sebuah singkatan. Jadi kita itu kalau dalam berorganisasi, berkomunitas, kita tuh pengen E-nya yang pertama tuh enjoy. Jadi you must be very enjoy. Jadi kita berkegiatan sukarela, itu kita benar-benar enjoy, nggak tanpa paksaan siapapun gitu. Karena kalau kamu udah bergerak dengan keinginan yang bukan dari landasan hati kamu sendiri gitu, itu akan menyusahkan gitu. Ibaratnya kayak, oh ini ada rapat ini yo, kayak kalau nggak dari dalam diri sendiri tuh kayak aduh males, apalah gitu. Jadi kamu mesti enjoy, kamu mesti seneng dulu sama value atau misi dari organisasi yang kamu ikutin gitu. Dalam hal ini kita menerapkan itu ke anggota-anggota kami gitu, kayak mesti enjoy melakukan proyek kerja juga harus harus dengan senang hati gitu. Pokoknya fun lah gitu. Dan kami tuh sering punya kegiatan event penting-penting gak penting namanya. Jadi kayak kita hangout aja bareng kayak gitu, makan-makan bareng, terus buka bersama bareng kayak gitu untuk meningkatkan bonding antar anggota. Terus kemudian ada yang namanya entrepreneurship ecosystem. Jadi kita tahu ya bahwa kita itu pendanaannya itu kan murni dari diri sendiri. Jadi nggak menggantungkan pemerintah, nggak menggantungkan dari yang lain. Jadi kita harus bisa menghidupi organisasi kita sendiri dengan pendanaan yang kuat gitu. Gimana caranya kita bangun sebuah unit atau sebuah divisi namanya social entrepreneurship. Nah, di situ tuh kita benar-benar ajarkan bahwa oke, jangan punya budaya yang selalu minta-minta. Tetapi kita harus bisa menghasilkan earning money by ourselves gitu. Dengan kaki dan tangan kita sendiri. Dengan cara-cara yang kreatif. Jadi kayak kita produksi tas berulang kali pakai, reusable bag itu kemudian kita jual dengan desain yang lucu-lucu. Terus kita juga punya project jualan stainless straw gitu-gitu ya. Intinya jualan produk-produk yang meningkatkan pengetahuan masyarakat bahwa ini loh ada bahan pengganti daripada kamu pakai bahan-bahan yang sekali pakai. Terus ada value yang namanya supportive. Supportive tuh mendukung dan menghebatkan. Jadi misalkan ada salah satu teman kamu gitu pengen maju kompetisi apa, ayo didukung gitu. Kita ciptakan ekosistem atau support system yang mendukung satu sama lain untuk berkembang dan bertumbuh gitu. Jangan cuman stuck gitu-gitu aja. Kalau kamu bisa ini ada kompetisi ini ada kegiatan ini, ikut gitu. Kita bantu bikinin esainya, kita bantu review bareng-bareng gitu. Itu namanya supportive. Terus pembelajar, XP yang ekspresif, P-nya tuh pembelajar. Jadi kita selalu berusaha untuk mengisi tangki ilmu kita. Di internal kita itu ada project untuk
meningkatkan pengetahuan kita sendiri internal anggotanya, karena kan kita nanti dituntut untuk bisa membagikan sesuatu keluar. Bener banget. Jadi ya itu kita harus ngisi tangki ilmunya. Jadi selalu belajar, selalu selalu mau ngambil kesempatan kayak kayak gitu. Terus kayaknya itu kolaboratif. Ini juga. Jadi antar divisi, terus antar organisasi itu kita tanamkan benar-benar bahwa organisasi yang satu dengan organisasi yang lain itu bukan berkompetisi, tapi kita harus berkolaborasi gitu. Jadi tahu apa sih kekuatannya divisi ini atau apa kekuatannya kita, organisasi kita dengan organisasi yang lain gitu. Dan bagaimana caranya kita membentuk sesuatu, membuat inisiasi yang itu tuh gabungan dari kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar kita gitu. Kayak kita nggak bisa kan kayak menjalankan organisasi sendiri gitu. Betul. Misalkan, oh oke, acara event gitu punya punya project yang bagus banget, punya ide yang bagus banget, tapi nggak bisa dong kalau nggak disupport dengan campaign sosial media yang bagus, ya kan, terus teknis yang bagus. Nah itu yang kami ajarkan. Jadi bekerja untuk kolaborasi gitu. Jangan berpikir bahwa organisasi yang lain atau gerakan yang lain itu adalah kompetisi buat kita, meskipun kita sama-sama di satu tujuan, yaitu temanya tentang lingkungan gitu. Jadi kita tanamkan itu, selalu berkolaborasi, bersinergi, menjaga relasi sosial. Terus kemudian scientific atau start with your why. Scientific itu apa-apa kalau kita mau melakukan sesuatu tuh harus ada hitungannya, harus by research gitu. Kenapa kamu melakukan ini gitu? Oh, ternyata datanya tuh seperti ini loh, seperti ini. Jadi kita tuh selalu confirming dengan data, proven by data. Jadi nggak cuman asumsi aja project-projectnya tuh, oh kenapa kok duta lingkungan hidup muncul ya? Oh karena seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita main data di semua di situ. Jadi ketika kita pitch our idea itu orang yang mendengarkan kita tuh, oh berarti dia udah melewati research yang panjang kayak gitu. Nah itu kita selalu bangun dan bentuk ditanamkan di organisasi internal kita. Terus juga integritas, ini ya kayak komitmen kayak gitu, itu balik-balik lagi kan kita ngomong itu berulang kali bahwa meskipun teman-teman itu punya kesibukan dan aktivitas yang berbeda-beda, tapi ingat alasan kenapa kamu memulai ini gitu. Jadi kayak kita tanemin integrity itu. Meskipun banyak kesibukan dan aktivitas yang berbeda-beda, tapi ingatlah kenapa awalnya kamu mau ke sini gitu. Itu adalah alasan yang mendasari kamu untuk terus berada di sini dan untuk bisa berkomitmen dan berkontribusi di Jepara Green Generation ini kayak gitu. Wah, banyak banget ya nilai-nilai atau value yang ada di Jepara Green Generation ini. Nah, gimana sih Kak cara menginternalisasikan value tersebut kepada anggota JGEK? Gimana itu Kak? Oke, jadi pada waktu awal di work camp, jadi mereka pintu gerbang masuknya anak-anak itu ya, itu kan di work camp. Ya. Kita udah kasih tahu tuh. Nah, oh kita punya ini, ibaratnya kurikulumnya, silabusnya gitu. Ya. Maksudnya nilai yang kita pegang itu ini dan itu kita selalu gaungkan terus menerus gitu. Jadi setiap kegiatan, setiap aktivitas itu selalu kita balikin ke nilai-nilai itu. Contoh misalkan kayak apa ya? Entrepreneur, start with your why atau scientific gitu. Itu berfungsi banget, bermanfaat banget karena kalau kita mengambil keputusan itu nggak boleh kita asal oh kayaknya ini projectnya ini bagus loh gitu. Tapi nggak boleh misalkan kita mau bikin TikTok, kita as a simple ini ya, simple example aja. Kita mau bikin TikTok, kenapa bikin TikTok gitu kan? Oh ternyata tuh trennya seperti ini, tren tahun 2020 itu pengguna TikTok di sosial media itu tuh tinggi banget. Terus kenapa kita harus di TikTok gitu? Jadi itu diulas sampai why-nya tuh kenapanya tuh diulas sehingga kita sampailah pada kesimpulan, oh oke, berarti kita bisa bikin channel TikTok ini sebagai sebuah cara campaign yang baru. Nah kayak gitu tuh contohnya internalisasi nilai-nilai scientific atau start with your why gitu. Kenapa? Harus ada proven by data gitu. Nggak boleh asumsi, oh kayaknya ini bagus deh, kayaknya itu bagus deh gitu. Terus juga misalkan di ini entrepreneurship yang tadi aku bilang kan, kita harus punya entrepreneurship mindset gitu. Itu contohnya kita mau jualan. Internalisasi dari scientific atau
apa tadi yang harus berdasarkan data, itu harus survei mereka. Nggak boleh berpikiran bahwa oh kayaknya jualan tas ini tuh bakalan laku. Tapi survei dulu gitu. Iya. Bagaimana respon dari audiens, terus desainnya seperti apa, itu harus di research. Jadi nggak asal gitu loh. Bener Itu banget. contoh internalisasi Iya. yang sudah kita terapkan di Jepara Generation. Jadi so far kayak gitu sih. Tapi pasti untuk menginternalisasikan itu tuh sebenarnya ada kendala nggak sih? Pasti ada ya, karena kan nggak bisa, apalagi Jegek itu kan baru 2 tahun. Cuman founder kami as Ya. founder and advisor ini selalu menggaungkan itu lagi dan lagi gitu. Jadi kalau misalkan ada anggota kami yang, lupa untuk Mm-mm. menerapkan itu misalkan, kayak bonding kekeluargaan gitu. Makanya kita kan punya, apresiasi misalkan seseorang dapat awards atau ulang tahun atau apa kayak gitu, kita selalu menyampaikan atau memberikan budaya apresiasi sekecil apapun. Jadi selalu keep reminding sih, satu dengan yang lain gitu. Meskipun kadang ada satu yang lupa, nanti ya kita-kita ini yang Oke. sebagai tetua sesepuh ini yang nanti ngingatin kayak gitu. Jadi kendalanya aku rasa nggak, mesti ada tapi bisa di-tackle lah kayak Oke, gitu. oke. Terus terakhir nih, apa sih harapan kakak untuk Jegek ke depan ini? Harapan untuk Jegek, semoga organisasi ini bisa terus tumbuh dan memberikan impact sosial, terutama di bidang lingkungan itu dengan lebih baik lagi, berkolaborasi dengan lebih banyak komunitas, Hmm. pemerintah, menjalin hubungan dan juga kerjasama yang solid kayak gitu kan, untuk mewujudkan Jepara Zero Waste gitu. Dan kami berharap juga Jepara Green Generation ini bisa jadi salah satu katalisator dan contoh gitu, contoh bagi komunitas dan organisasi yang lain, biar harus berjuang atau berjalan dengan visi dan misi yang clear. Jadi kayak apa tujuannya itu harus mesti tercapai, dan bagaimana cara-caranya mencapai tujuan itu kita masih belajar juga, Ya. masih bebenah juga, tapi harapannya Jepara Generation ini bisa long lasting sampai bener-bener kita tuh bisa menghantarkan Jepara ini bener-bener zero waste city gitu. Jadi nggak cuman penilaian Adipura yang geradak geruduk yang dinilai kayak luarnya Iya, doang, benar. tapi bener-bener menginternalisasi di pola pikir masyarakatnya bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita bersama, bahwa sampah itu adalah sesuatu yang harus kita selesaikan dan tidak boleh dibiarkan begitu saja numpuk di TPA. Jadi harapannya itu sih. Dan aku berharap untuk masyarakat luas juga, untuk Iya. anak-anak muda, ayo jadi bagian dari perjuangan ini, karena permasalahan sampah, edukasi tentang lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup semata ataupun komunitas lingkungan seperti Jepara Green Generation, tapi ini tanggung jawab kita bersama. Jadi ayo kita bareng-bareng do it together, dan kita bareng-bareng mewujudkan Jepara bebas sampah suatu saat nanti kayak gitu. Ya bener banget, luar biasa banget nih kak ya, bener banget. Kita emang harus peduli terhadap lingkungan kita, dan semoga melalui Jepara Green Generation ini bisa jadi wadah nih buat teman-teman khususnya di Jepara supaya lebih sadar terhadap lingkungan mereka. Oke, mungkin sekian dulu podcast Jepara Green Generation kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.